Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur menjadi tidak barokah dengan seorang hamba melakukan kemaksiatan. Karena maksiat dapat memperpendek umur dan menghilangkan barokahnya. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur, begitu pula kejelekan dapat mengurangi umur atau memendekkan umur. Pengaruh maksiat dapat mengurangi umur karena hakikat kehidupan sebenarnya adalah hidupnya hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang kafir sebagai orang mati, tidak hidup. Sebagaimana dalam firman-Nya, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang mati, tidak hidup. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 21. Jadi pada hakikatnya, yang dimaksud dengan kehidupan adalah hidupnya hati. Umur manusia sepanjang hidupnya hati tersebut. Ia tidak lain hanyalah waktu-waktu yang digunakan untuk mengingat Allah. Itulah yang dimaksud waktu-waktu umurnya. Tidak ada umur selainnya. Di antara dampak maksiat juga adalah menghilangkan keberkahan umur, rizki, ilmu, amal, dan ketaatan. Secara umum, maksiat memang menghapuskan keberkahan agama dan dunia. Tidak akan engkau dapati sedikit pun keberkahan umur, agama, dan dunia dari orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, tidaklah keberkahan itu dihapuskan dari bumi, melainkan disebabkan oleh maksiat para makhluknya. Saya ulangi, bahkan tidaklah keberkahan itu dihapuskan dari bumi ini, melainkan disebabkan oleh maksiat para makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka merustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Umur seorang hamba adalah rentang waktu kehidupannya. Tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan tersibukkan dengan selainnya. Kehidupan binatang ternak lebih baik dibandingkan kehidupan orang yang kondisinya demikian, yakni kondisinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan seorang manusia adalah kehidupan hati dan ruhnya. Tidak ada kehidupan hati, melainkan dengan mengenal penciptanya, mencintainya, beribadah hanya kepadanya, kembali kepadanya, tenang dengan mengingatnya, dan berada dekat dengannya. Jika seseorang tidak memiliki kehidupan yang demikian, maka ia telah kehilangan seluruh kebaikan. Padahal kebaikan itu tidak dapat ditukar dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Bahkan seisi dunia tidak mampu menggantikan kehidupan tersebut. Karena itulah ada yang hidup di dunia ini sekitar 100 tahun, namun umurnya, yakni umur yang sebenarnya yang ia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sampai 10 tahun. Ada juga yang memiliki harta melimpah dari jenis emas dan perak, namun hartanya yang sebenarnya yang ia gunakan untuk ketaatan kepada Allah hanyalah sekitar 1000 dirham. Demikian pula dengan ilmu dan kedudukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa saja yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya,
orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu agama. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Abdul Bar dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka inilah yang terdapat keberkahan khusus padanya. Allahul musta'an. Diringkas dari Ad-Da' wad Dawa halaman 89 dan juga halaman 131, 132 dan 134.